Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Putri Azizaningsi dari Prodi Akuntansi kelas A, akan menyampaikan materi akidah pada mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Ghazali Sahroni SAGMM. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu, berarti ikatan. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Menurut T.M. Hasbi As-Siddiq, akidah adalah urusan yang harus dibenarkan dalam hati dan diterima dengan cara puas serta tertanam kuat ke dalam lubuk jiwa dan tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat. Menurut Hasan al-Banna mendefinisikan akidah adalah sesuatu yang mengharuskan hati yang benar, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan bersih dari kebimbangan. Sebagai ajaran pokok, akidah diyakini oleh setiap muslim yang mengandung unsur-unsur keimanannya, yaitu mempercayai wujud atau ada Allah dan wahdaniyat atau keesaannya sendiri dalam menciptakan, mengatur dan mengurus segala sesuatu, tidak bersekutu dengan siapapun, tentang kekuatan dan kemuliaan, tidak ada yang menyerupainya, tentang sifatnya. Hanya dia saja yang berhak disembah, dipuja, dan dimuliakan secara istimewa. Kepadanya saja boleh menghadapkan permintaan dan menundukkan diri. Tidak ada pencipta dan mengatur selain daripadanya. Adanya malaikat yang membawa wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya juga mempercayai kitab-kitab suci yang merupakan kumpulan wahyu ilahi dan isi risalah Tuhan, bahwa Allah memilih di antara hambanya yang dipandangnya layak untuk memikul risalatnya atau keputusannya. Kepada rasul-rasul itu disampaikan wahyu dengan perantara malaikat. Mereka berkewajiban menyeru manusia kepada keimanan dan mengajak mengerjakan amal soleh atau perbuatan baik. Karena itu, wajiblah beriman kepada segenap rasul-rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, sejak dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mempercayai apa yang terkandung dalam risalat itu. Di antaranya, iman dengan hari berbangkit dan pembalasan atau kampung akhirat. Juga iman kepada pokok-pokok syariat dan peraturan-peraturan yang telah dipilih Tuhan sesuai dengan keperluan hidup manusia dan selaras dengan kesanggupan mereka, sehingga tergambarlah dengan nyata keadilan, rahmat, kebesaran, dan hikmah kebijakan ilahi. Adanya Allah merupakan wujud yang real, dapat dirasakan oleh manusia. Wujud bukan berarti nyata dan bentuk, melainkan wujud berarti adanya Allah. Bagi orang Islam, mereka meyakininya merupakan akidah. Bahkan kekuatan keyakinan terhadap yang ada walaupun tidak tampak, termasuk dalam makna yang sama, adalah meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk syahadat, dan perbuatan dengan amal soleh. Menurut terus dapat disimpulkan bahwa akidah adalah ilmu yang mengkaji persoalan-persoalan
dan eksistensi Allah. Berikut seluruh unsur yang tercakup di dalamnya dengan meyakini secara penuh di dalam hati. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian akidah meliputi prinsip pokok, yaitu makrifat kepada Allah, makrifat pada Allah, yaitu makrifat dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Juga makrifat dengan bukti-bukti atau wujud keberadaannya serta kenyataan sifat keagungannya dalam alam semesta dan dunia ini. Makrifat dengan alam yang ada di balik alam ini, yakni yang tidak dapat dilihat. Dengan demikian pula kekuatan-kekuatan kebaikan yang terkandung di dalamnya, yakni malaikat juga perbuatan jahat yang berupa syaitan. Yang ketiga, makrifat dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan olehnya kepada rasul-rasulnya untuk dijadikan petunjuk tentang mana yang hak dan yang batil, yang mana yang baik dan yang buruk, dan yang halal maupun yang haram. Makrifat dengan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang dipilih olehnya untuk menjadi pembimbing ke arah petunjuk dan pemimpin seluruh makhluk guna menuju kepada yang hak. Seseorang telah memahami akidah yang benar sehingga akan merasakan pengaruh-pengaruhnya sebagai berikut. Akidah memberikan kepuasan kepada akalnya dan menenteramkan hatinya. Sebab akidah telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan secara benar dan memuaskan, sehingga yang bersangkutan menjadi muslim yang mantap imannya, tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Yang kedua, akidah membantu menjadi seorang muslim yang maju dan pemberani. Yang ketiga, akidah akan membentuk sikap takwa dalam diri seorang muslim. Yang keempat, contoh-contoh penerapan akidah. Yang pertama, mengutamakan Allah dibandingkan makhluk yang lainnya. Contohnya, mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua, mengesahkan Allah. Sebagai muslim, kita harus percaya bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengingkari orang yang mengolok-olok ayat Allah. Jadi sebaiknya kita menghindari, tapi sebelumnya kita menasehati hal-hal tersebut. Yang keempat, tidak mengkafirkan muslim lain. Contohnya ketika ada muslimah yang berhijab tetapi masih berbicara kasar, kita tidak boleh mengecap bahwa dia tidak baik terhadap ajaran Islam. Lalu yang kelima, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang keenam, tidak meminta berkah dengan mengusap-ngusap kuburan. Yang ketujuh, mempelajari asma dan sifat Allah. Yang kedelapan, berteman dengan orang-orang solih dan meneladaninya. Yang kesembilan, menyadari bahwa kematian dapat datang kapan saja. Yang kesepuluh,
meyakini bahwa masa depan ada di tangan Allah. Dengan demikian, maka dapat difahami intisarinya bahwa akidah merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi sedikit pun oleh keraguan, baik keraguan yang muncul dari dirinya maupun dari orang lain. Dan keyakinan yang pasti ini menjadi sandaran hidupnya yang membuahkan akhlak mulia pada diri sendiri, tidak terkecuali pada peserta didik dan mahasiswa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.